Sarwa Angel, apa kabar? Senang ya bertemu dengan Mbak Sarwa Angel lagi. Ini aku si Ratu Kepo, mau kepoin dulu Mbak Sarwa Angel. Aku mau kasih 3 pertanyaan buat Mbak Sarwa Angel. Yang gampang-gampang saja, tidak susah-susah. Ini pertanyaan pertama Mbak Sarwa Angel. Kenapa ya kalau orang Indonesia ya, khususnya lah orang Indonesia saja kita bilang, baru pacaran aja sama bule, rasanya ya dia sudah bangga kali gitu ya, merasa paling hebat gitu bule itu ya, merasa paling nomor 1 di dunia gitu ya. Padahal kalau dipikir orang bule itu merasa dirinya itu biasa-biasa saja gitu Mbak Sarwa Angel. Bisa nggak Mbak Sarwa Angel jelaskan kenapa ya orang Indonesia itu keponya setengah mati gitu ya? Padahal aku juga si Ratu Kepo gitu ya. Tapi kalau aku di posisi aku, kalau aku punya pacar bule itu tidak ada perbedaan antara Indonesia atau orang Asia lah kita bilang ya, bukan Asia lah begitu ya, ataupun orang negro ataupun orang India, itu biasa-biasa saja ya Mbak Sarwa Angel. Kenapa ya kalau orang Indonesia merasa kalau dia udah punya bule atau pacarnya itu bule karena kulitnya itu mungkin ya merah-merah kayak kulit babi gitu ya, merasa bangga kali ya Mbak Sarwa Angel. Udah itu mungkin ya karena rambutnya itu blonde, padahal biasa aja kalau orang bule itu, kalau orang Eropa lah khususnya orang Jerman, merasa dirinya tidak ada yang spesial begitu ya Mbak Sarwa Angel. Kenapa coba ya Mbak Sarwa Angel jelaskan? Kayaknya Mbak Sarwa Angel manusia-manusia yang seperti itu perlu langsung kita basmi saja ya Mbak Sarwa Angel. Kalau aku sih, aku memang si Ratu Kepo, tapi aku tidak suka membangga-banggakan pasanganku ya, walaupun dari negara mana itu ya Mbak Sarah Angel. Coba dijelaskan dulu Mbak Sarah Angel. Oke Mbak Ratu Kepo, senang bertemu dengan Anda juga ya. Ini menurut pendapat saya ya, karena Mbak Ratu Kepo menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu kepada saya. Jadi akan saya jawab ya Mbak Ratu Kepo. Ini jawaban pertanyaan yang pertama ya Mbak Ratu Kepo. Kenapa kalau orang Indonesia itu sudah punya bule, pacar bule aja rasanya sudah bangga kali gitu ya. Itu sebenarnya tergantung dari diri kita sendiri ya Mbak Ratu Kepo. Karena setiap orang itu tidak sama Mbak Ratu Kepo. Kadang ada yang suka pamer, ada yang tidak suka pamer, ada yang merasa pasangannya itu walaupun dari negara mana ya biasa-biasa aja. Tapi kalau menurut pendapat saya, kalau orang yang seperti itu berarti dia itu mau menunjukkan ke seluruh dunia bahwasanya dia itu yang paling sempurna ya, begitu. Padahal lebih dari dia itu banyak biasa-biasa saja, tidak ada membangga-banggakan seperti itu. Biasanya itu manusianya mungkin dari masa kecilnya itu dia kurang senang atau kurang bahagia di keluarganya, begitu mungkin Mbak Ratu Kepo ya. Jadi kalau saya menjadi orang Indonesia tidak akan seperti itu ya Mbak Kepo ya. Karena setiap manusia itu dikasih pikiran, dikasih akal, digunakan untuk yang sebaik-baiknya. Apa sih yang membedakan antara kulit ataupun antara rambut, antara semuanya itu biasa aja kalau menurut aku Sarwa Angel ya. Itu tidak ada sesuatu yang spesial ya Mbak Kepo. Karena di Jerman ini pun tidak hanya orang Eropa saja yang tinggal, banyak yang dari berbagai negara datang ke Jerman. Jadi mungkin orang yang suka membangga-banggakan karena pasangannya itu orang bule, padahal di sini orang Eropa itu tidak kenal dengan namanya bule gitu, mereka taunya Eropa. Jadi kita bilang orang Eropa aja. Kalau orang Eropa itu setahu saya ya, karena saya pun sudah menikah dengan orang Eropa ya, orang Jerman begitu ya, di sini tidak ada merasa dia sesuatu yang spesial atau kulitnya lebih putih daripada orang lain, itu tidak ada ya Mbak Ratu Kepo. Karena mungkin itu dari didikan orang tuanya. Mungkin ya Mbak Kepo dia mau menunjukkan kepada orang gitu ya, kepada publik ya, bahwasanya hey lihat aku dapat pasangan seperti ini, lebih bagus dari pasanganmu, seperti itu ya Mbak Kepo. Padahal kita kan nggak tahu Mbak Kepo gimana keadaan mereka di dalam atau di rumah tangganya, begitu kan, kita tidak semua bisa melihat apa isi-isi di dalam ya, di dalam rumah tangganya, begitu ya Mbak Kepo. Itu kan hanya yang cantik-cantiknya saja yang dipublik, yang diekspos. Kita nggak tahu juga gimana dia dengan suaminya atau dengan pacarnya. Kan setiap orang pasti ada masalah masing-masing. Siapa sih yang nggak punya masalah, begitu ya Mbak Ratu Kepo. Jadi tergantung manusianya yang menilai itu bagaimana ya, seperti itu ya Mbak Sarwa. Jadi tergantung masing-masing ya. Tidak semuanya seperti itu ya Mbak Sarwa. Mungkin sebagian ya, mungkin dia merasa dari keluarganya yang tidak senang, atau dari kecil mungkin masa
masa kecilnya suram ya, seperti itu mungkin ya Mbak Sarwa. Mungkin dia kalau sudah dapat pasangan orang bule ya, kita bilang, tidak saya bilang orang bule, orang Eropa ya, dia merasa pasangannya itu sesuatu yang spesial, padahal kalau di Eropa itu biasa-biasa saja ya Mbak. Aduh, heran ya nih orang seperti itu kok masih ada ya di dunia ini, orang seperti itu ya Mbak Sarwa. Ini pertanyaan yang kedua, gimana kalau menurut Mbak Sarwa Angel kalau dia sudah punya suami lah, nggak usah pacar lagi kita bilang, sudah punya suami gitu ya, merasa suaminya itu yang paling kaya gitu ya, merasa melihat orang bule itu paling banyak duit ya Mbak Sarwa Angel. Mungkin karena di Jerman itu atau di Eropa atau di negara lain mata uangnya lebih besar daripada di negara Indonesia, begitu ya Mbak Sarwa Angel. Tapi coba dijelaskan Mbak Sarwa Angel, kenapa orang Indonesia itu kebanyakan matre gitu ya perempuannya. Kebanyakan orang Indonesia itu kalau sudah punya bule atau sudah punya pacar aja ya, matreknya naujubillah, merasa orang bule itu paling kaya sedunia ya. Bulenya kaya, dia nggak mungkin istilahnya ya pamer-pamer gitu lagi harga atau apa ya Mbak Sarwa Angel. Apa ya Mbak Sarwa Angel, kalau orang Indonesia itu shopping atau apa gitu ya dengan pasangannya ya, pasangannya orang Eropa gitu kok suka ya pamer harga ya. Sampai struk-struknya bentar lagi sempaknya pun dipamer semua ya Mbak Sarwa Angel, berapa harganya, sampai softteknya berapa harganya. Coba ya Mbak Sarwa Angel dijelaskan, itu menurut Mbak Sarwa Angel gimana itu kalau manusianya seperti itu ya, harus kita basmi lagi Mbak Sarwa Angel. Coba dulu Mbak Sarwa Angel jelaskan. Oke, jawaban yang kedua ya, kenapa kalau orang Indonesia itu melihat orang Eropa itu ya seperti banyak uang atau ATM begitu ya, banyak duit ya, begitu ya Mbak Kepo. Itu sebenarnya tergantung masing-masing ya Mbak Kepo. Jadi kalau orang yang tidak pernah mencari uang sendiri dengan hasil tangannya, berarti itu orangnya tidak bertanggung jawab. Begini ya Mbak Kepo, kalau orang yang seperti itu memang sudah mungkin dari keluarga-keluarganya juga ya, materialistis atau apa. Mungkin selama ini dia kurang independen atau kurang tanggung jawab dengan dirinya sendiri, tidak mampu untuk mencari uang untuk dirinya sendiri. Jadi dia suka menggantungkan hidupnya dengan orang lain. Jadi itu tidak bagus juga, tidak usah ditiru itu ya Mbak Kepo. Misalnya pun dia punya pasangan yang banyak uang, yang pekerjaannya bagus, dia tidak akan mau membangga-banggakannya kalau memang dia sudah mandiri dari kecil ya, sudah ada pekerjaannya dari awal seperti saya ya di Indonesia. Saya memang sudah PNS ya, saya tinggalkan itu karena untuk suami saya juga ya, tidak mungkin saya bekerja di Jerman, di Eropa itu seperti di Indonesia seorang PNS ya, jadi saya mengundurkan diri secara hormat. Jadi begitu ya Mbak Kepo, saya juga punya pekerjaan di Indonesia, saya sudah bekerja 17 tahun di Dinas Perhubungan ya, PNS di Dinas Perhubungan ya. Jadi saya merasa kalaupun suami saya lebih besar pendapatannya dari saya tidak pernah membangga-banggakannya itu ya Mbak Kepo ya, biasa aja. Mungkin kalau orang lain ya, dia merasa melihat suaminya itu besar pendapatannya sekian juta, mungkin dia tidak pernah melihat uang juta-jutaan begitu ya, mungkin ya Mbak Kepo, kita kurang tahu lah masalah itu ya. Tapi itu memang dari kepribadian masing-masing, ada yang dia memang suka pamer. Ada yang memang biasa-biasa saja. Kalau dia melihat pendapatan suaminya itu besar pun dia tidak akan mempublikkannya atau mengeksposnya karena itu terlalu privasi kalau menurut saya ya Mbak Kepo. Oh, jadi Mbak Sarwa itu dulu PNS sudah 17 tahun. Wah, jadi Mbak Sarwa Angel mengundurkan diri secara hormat. Oh, bagus lah itu Mbak Sarwa Angel. Jadi mengikuti suami ya, begitu ya Mbak Sarwa Angel. Wah, super Wonder Woman Mbak Sarwa Angel. Senang ya bertemu dengan Mbak Sarwa Angel, berbagi pengalaman hidup. Baru nomor 3 ini Mbak Sarwa Angel, nggak susah-susah. Kenapa kalau orang Indonesia ya, karena saya si Ratu Kepo orang Indonesia ya, kenapa kalau sudah menikah sama orang bule itu ya, orang Indonesia itu suka ya pamer gitu, apa yang dibeli pamer harganya ya, sedikit aja
punya barang pamer harganya. Kenapa begitu ya Mbak Sarwa Angel? Kebanyakan kalau saya lihat gitu ya di YouTube, semua apa yang dibawa, apa yang diborong harus dipamer struknya, harganya. Coba dulu dijelaskan Mbak Sarwa Angel, apa itu memang kurang bahagia atau sejak kecil, atau dia memang merasa bule dia itu yang paling kaya gitu ya, yang paling banyak duit gitu ya, padahal orang biasa-biasa aja menanggapinya seperti itu ya Mbak Sarwa Angel. Sebenarnya ya Mbak Sarwa Angel, kalau menurut saya si Ratu Kepo ini, orang yang semakin kaya dia tidak mau memamerkan apa yang dibelanjakan, apa yang dibeli ya Mbak Sarwa Angel ya. Ini jawaban yang ketiga ya, kenapa yang suka pamer harga itu ya, yang suka nunjukin struknya kalau asal belanja ya. Itu juga saya kurang suka begitu ya Mbak Kepo. Saya juga sering belanja dengan suami, tapi saya malu gitu kalau berapa habisnya, malah saya sembunyikan gitu biar jangan tahu, tidak usah diupload di YouTube ataupun di expose atau ditunjukkan semua struk-struknya. Jadi kalau menurut saya ya Mbak Kepo, itu tergantung kepribadiannya masing-masing. Jadi kalau dia memang sudah senang, tadi kan saya bilang juga, sudah senang dari keluarganya, berjuta-juta pun dia belanja atau bermilion-milion pun dia menghabiskan sekali belanja, itu biasa. Tidak akan dia mau memamer-mamerkan berapa struknya ya, mungkin sampai kolornya pun atau celana dalamnya pun nanti dipamer juga berapa harganya. Seperti yang Mbak Kepo bilang, sampai softteknya mungkin nanti juga dipamer harganya, struknya ya. Itu memang Mbak Kepo, dari kepribadiannya memang dia sudah begitu. Mungkin dia tidak merasa puas gitu ya Mbak Kepo kalau dia tidak pamerkan berapa harganya, struknya, berapa dia belanja sekali habis berapa. Tapi kalau saya tarik ke diri saya, si Sarwa Angel, saya tidak mau mamer-mamerkan harga. Kalau saya memang belanja ya belanja saja. Mungkin pun saya tidak sempurna begitu ya, ada kesilapan juga. Tapi kalau saya belanja, saya berusaha menutupi harganya, karena mungkin tidak semua orang senang dengan itu ya, begitu ya Mbak Kepo. Ada yang memang dia senang mau kepoin berapa harga barang yang dibeli atau berapa harga barang yang diborong. Satu hari ini berapa juta yang habis ya, mungkin ada seperti itu yang senang untuk mengkepoinya, mengetahuinya begitu. Tapi kalau saya tidak suka seperti itu. Lebih bagus kalau apa yang saya belanjakan atau berapa harganya saya tutupi ya Mbak Kepo. Saya tidak suka membuat itu di YouTube karena itu terlalu sensitif bagi saya ya. Tapi kalau bagi yang lain saya kurang tahu ya Mbak Kepo. Mungkin itu sudah kebiasaan seperti di keluarganya atau di lingkungannya. Kalau dia belanja atau apa, hai lihat aku beli ini, hei ini harganya segini, harganya sekian, hei ini lihat ini mahal loh, ini aku dapat. Mungkin itu sudah biasa di keluarganya. Tapi kalau keluarga saya di Indonesia tidak ada seperti itu ya Mbak Kepo, maksudnya ya tidak suka pamer-pamer harga ya. Tidak apa-apa sih kalau buat konten atau kita beli ini beli itu, kita lihatkan gitu apa yang kita belanjakan. Tapi harganya untuk apa dipamerkan, nggak bagus juga sih ya Mbak Kepo. Menurut saya ya Mbak Kepo, prinsipnya semakin padi meninggi semakin merunduk ya, tidak akan mungkin padi semakin tinggi begitu ya Mbak Kepo. Jadi itu tergantung masing-masing ya Mbak Kepo. Jadi nggak semuanya orang Indonesia itu seperti itu. Mungkin yang Mbak Kepo lihat selama ini seperti itu modelnya, tapi nggak usah ditiru atau dicontoh seperti itu. Kalau menurut saya sih sah-sah aja kalau kita belanja, misalnya kita kasih lihat apa yang kita bawa, apa yang kita borong gitu ya. Tapi kalau harganya sampai ditunjukkan, sampai dikasih lihat begitu ya, dipampang gitu ya di YouTube, itu rasanya terlalu lebay ya, macam orang tidak bisa beli juga begitu. Mbak Kepo. Oh, jadi begitu ya. Mungkin dari keluarganya ya begitu ya Mbak Sarwa Angel, tidak terdidik mungkin ya, atau orang tuanya kurang didikan begitu untuk anaknya ya. Kalau yang suka super matre begitu, yang suka pamer-pamer harga ya, mungkin dari keluarganya sudah biasa. Oh begitu ya Mbak Sarwa Angel. Senang sekali ya bisa berbagi dengan Mbak Sarwa Angel hari ini. Ini ada pertanyaan terakhir lagi Mbak Sarwa Angel. Apa tipsnya biar suami makin sayang sama kita? Tolong dijawab ya Mbak Sarwa Angel. Ada aja Mbak Kepo ini pertanyaannya untuk saya Sarwa Angel. Tipsnya gampang ya Mbak Kepo, harus kita sayang sama suami, tidak selingkuh,
harus jaga badan, jangan bomber ya. Jadi karena di luar sana juga banyak yang cantik-cantik, bukan hanya kita saja ya. Jadi kalau kita sudah memiliki suami itu jangan lupa jaga badan ya, diurus badannya. Karena nggak enak juga kalau misalnya suami kita nanti ngelirik ya, ngelirik yang cantik-cantik ya, karena masih banyak yang cantik-cantik di luar sana. Jadi jangan salahkan ya Mbak Kepo kalau nanti suaminya lari ke wanita lain. Jangan dibilang lagi si pelakor yang salah, karena kita sendiri yang kurang mengurus badan. Begitu aja tipsnya. Jadi kita juga harus semangat merawat diri begitu, walaupun kita sudah berumur ya, sudah tuir begitu ya Mbak Kepo. Harus semangat menjaga badan, karena jangan disalahkan si pelakor ya Mbak Kepo. Kalau suaminya ngelirik ke wanita lain, yang di rumah juga tidak jaga badan, tidak rawat badan. Jadi begitu ya Mbak Kepo, kita harus seimbangkan kehidupan kita, begitu ya Mbak Kepo. Gitu, jadi harus jaga badan, jadi harus rawat badan, begitu ya Mbak Sarwa Angel. Jangan salahkan si pelakor juga ya Mbak Sarwa Angel kalau suaminya ngelirik ke wanita lain. Ngeri juga ya Mbak Sarwa Angel kalau begitu. Kadang-kadang Ratu Kepo juga berpikir seperti itu. Kenapa ya mereka bangga sekali? Padahal kalau di Eropa itu biasa aja. Kalau orang Eropa memandang dirinya itu tidak ada yang spesial ya. Begitu ya Mbak Sarwa Angel. Orang dasar memang yang kepo seperti itu, mungkin ya melebihi saya si Ratu Kepo. Mungkin dia merasa ya pasangannya lebih ganteng atau lebih cantik atau lebih super dari pasangan yang lain. Begitu ya Mbak Sarwa. Senang juga rasanya Mbak Sarwa Angel mau menjawab semua pertanyaan di Ratu Kepo. Oke deh Mbak Kepo, terima kasih atas kunjungannya dan jangan bosan-bosan. Nanti pertanyaan-pertanyaan apa lagi ya Mbak Kepo, tanya aja semuanya biar makin hot pembicaraannya ya Mbak Kepo. Oke ya Mbak Sarwa Angel, terima kasih atas waktunya hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi ya Mbak Sarwa Angel. Jangan bosan-bosan lihat aku si Ratu Kepo. Oh ya, nanti kita lanjut lagi ya Mbak Kepo kapan-kapan. Oh, thank you ya Mbak Sarwa Angel, terima kasih. Oke Mbak Kepo, terima kasih juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang seperti ini, yang super kepo, yang Sarwa Angel suka. Oke, terima kasih Mbak Kepo. Terima kasih Mbak Sarwa Angel.